ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Cepi. Selamat siang Bu Ade. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu Ade. Bu Ade sendiri bagaimana kabarnya Bu Ade? Alhamdulillah saya sehat Pak Cepi. Pak Cepi terima kasih ya hari ini sudah menemui saya. Sesuai janji kita kemarin, kita sudah menyepakati bahwa hari ini kita akan bertemu dan berbincang-bincang mengenai permasalahan yang Bapak hadapi ya Pak. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan masalah yang Bapak hadapi? Iya Bu, terima kasih ke Ibu ya menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Begini Bu, apa ya Bu ya, saya ingin membahas tentang permasalahan yang sedang saya hadapi di sekolah Ibu ya. Sebagai wali kelas saya merasa mulai kewalahan Ibu ya dengan apa ya perilaku anak saya yang dalam kategori apa ya nakal Bu ya. Mereka seringkali tidak mengindahkan petunjuk dari saya, seringkali melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Terus yang paling mungkin yang saya kurang nyaman itu Ibu di segi bahasa mungkinnya Bu, mereka bahasanya sudah mulai kasar gitu Bu ya. Itu mungkin yang sedang saya hadapi ya Bu. Ya. Mulai kewalahan gitu Bu. Ya. Kira-kira mungkin ini kalau boleh saya menggarisbawahi ya, permasalahan yang Bapak hadapi itu berarti ada pada perilaku siswa ya. Bener Bu. Perilaku siswa yang negatif mungkin ya. Iya. Jadi lebih ke karakter ya, kalau lebih ke sikap. Iya betul Bu, lebih ke attitude mungkin Bu ya, karakter mereka Bu. Itu yang sedang saya hadapi sekarang Bu. Oke, baik. Menurut Pak Cepi nih, level sekarang yang dirasakan oleh Pak Cepi itu ada pada skala nilai berapa? Kalau di skala dari 1 sampai 10. Levelnya ya Bu ya, ada di 5 Bu sekarang saya. Mungkin rendah Bu ya, 5. Saya mulai kewalahan yang menghadapi karakter anak sekarang gitu Bu, untuk anak saya gitu. Di 5 Bu, di 5. 5 ya, lumayan Betul, Bu. rendah ya Pak ya. Iya Bu, aduh. Makanya saya bingung.
Kira-kira ingin ditingkatkan sampai level ke berapa, Pak? Inginnya sih ke 10 ya Bu ya. Tapi sini 10. saya 10, tapi saya di sini 9,5 aja sudah cukup Bu. Oke, Itu baik. ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Pak Cepi dapatkan? Ya tentunya dari percakapan ini saya sangat berharap mungkin ya ada solusi nyata dalam artian ada perubahan sikap karakter dari anak-anak saya Bu. Yang tadinya negatif tentunya ingin berubah menjadi positif gitu Bu. Itulah yang harapan saya Bu. Iya, luar biasa, Pak. Jadi adanya Hmm. perubahan ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak dapatkan? Yang seperti Tentunya apa lebih spesifiknya? baik Bu. Tentunya perubahan yang positif Bu ya. Perubahan positif dari karakternya, ingin merubah karakter mereka yang tadinya kasar jadi lebih lembut, yang tidak baik menjadi lebih baik, taat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan di sekolah, gitu. Lebih aktif dalam belajar, disiplin. Saya ingin murid saya berkembang maksimal dari segala aspek gitu, sesuai dengan kodratnya. Ya tentunya yang saya garis bawahi mungkin lebih karakter mungkin Bu ya. Itu mungkin Bu yang ingin saya harapkan dari anak-anak saya Bu. Baik, Pak Cepi, kira-kira nih untuk mendapatkan perubahan-perubahan tersebut ya, apa yang akan Bapak lakukan? Adakah Hmm. rencana-rencana yang sudah Bapak susun gitu, seperti Hmm. apa? Oh ada Bu, ada Bu, ada Bu. Kebetulan saya udah membuat suatu rencana ya Bu ya. Sudah saya rencanakan yang pertama mungkin saya akan tentunya memanggil anak-anak saya Bu ya yang memiliki karakter yang memang kurang baik gitu Bu ya. Saya akan memanggilnya, mencoba untuk berbicara dengan cara lebih halus dan itu mungkin. Terus yang berikutnya saya akan mencoba berkolaborasi mungkin Ibu ya. Saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya, dengan guru BK, guru PKN, guru yang lainnya yang memang mungkin mengajar di kelas di anak kelas saya gitu Bu ya. Terus Ya, rencana berikutnya saya juga akan mencoba menerapkan yang namanya keyakinan kelas Bu. Tuh. Kemudian saya juga berencana akan melibatkan orang tua siswa. Tuh. Kenapa harus orang tua siswa? Tentunya saya berpikiran orang tua siswa perlu dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Itu mungkin Bu yang akan saya coba lakukan untuk merubah ya tadi itu Bu karakter anak-anak saya Bu. Itu Bu. iya, luar biasa sekali, Pak, ya. Dalam membuat perubahan karakter pada siswa, ternyata Bapak sudah melakukan Iya Bu. beberapa hal ya. Ada 4 hal ya, Pak, ya. Hmm. Nah, adakah hal lain, Pak, yang telah Bapak lakukan untuk membuat perubahan karakter siswa di sekolah Bapak, ya, sebagai pribadi gitu ya? Apa strategi Bapak sebagai seorang guru? Apa ya? Oh ada Bu, ada Bu, ada Bu. Ya, kan ini dalam pembelajaran Bu ya. Ya, Saya selain yang tadi saya bicarakan dengan Ibu, saya kemukakan ada yang mungkin akan saya lakukan adalah merubah metode belajar saya Bu yang lebih katakanlah lebih interaktif, lebih beragam, yang bisa menarik siswa saya, yang lebih berpusat pada murid tentunya, yang nantinya bermuaranya tentunya ingin perubahan karakter tersebut itu Bu. Saya ingin membersamai mereka, ingin menuntun mereka ke hal yang lebih positif tentunya, terutama dalam karakter ibu itu. Cara yang lain yang saya ingin coba lakukan itu Bu. mantap sekali Pak Cepi ya. Ya, Sudah banyak sekali alternatif solusi untuk membuat perubahan karakter pada murid ya. Di iya Bu. antaranya memanggil murid-murid yang bermasalah untuk berkomunikasi, Hmm. berkolaborasi dengan rekan guru ya, kemudian membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ya. Juga melibatkan orang tua siswa ya. Nah, ini banyak Iya Bu. sekali nih, Pak. Nah, dari yang sudah dikemukakan tadi, mana yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini? Dari yang Langkah tadi yang akan segera direalisasikan itu langkah yang mana, Pak? baik Bu. Dari yang sekian banyak yang tadi saya akan coba terapkan itu, saya berpikir ada yang sepertinya saya akan menerapkan melibatkan orang tua itu Bu ya. Kenapa Oke. demikian? Karena hemat saya Bu, kita perlu melibatkan orang tua. Sesuai dengan Tri Pusat Pendidikan, tidak hanya guru, sekolah, di sini juga kita harus melibatkan orang tua sebagai
Ya itu tadi Bu, sebagai fondasi utama orang yang terdekat selain di sekolah kan tentunya di rumah. Maka oleh karena itu saya ingin memanggil tentunya orang tua dilibatkan dalam proses perubahan karakter mereka atau pendidikan karakter mereka. Saya di sana mencoba untuk ngobrol dengan orang tua, apa, mengapa, dan bagaimana itu Bu ya yang nanti akan coba saya kolaborasikan dengan orang tua siswa tersebut itu Bu. Tentunya yang nantinya dikomunikasikan dulu dengan guru BK nanti bisa membersamai kami juga gitu. Itu Bu mungkin Bu yang saya sudah pilih Bu akan melibatkan orang tua. Baik, kira-kira kapan agenda ini akan direalisasikan, Pak? Secepatnya Bu, insya Allah secepatnya saya akan lakukan tentunya sebelum itu kan ini ada pemanggilan orang tua. Tentunya ada koordinasi dengan bagian-bagian tertentu dengan apakah itu kesiswaan atau itu guru BK. Jadi biar membersamai agar solusi yang didapat lebih tepat sasaran. Itu Bu, sepatnya saya akan lakukan hal tersebut kepada orang tua dan berkolaborasi dengan orang tua itu. Oke, baik Pak. Dari percakapan kita ini, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan? Dari percakapan kali ini ya Bu ya, saya dapatkan sebuah pencerahan Bu ya, pencerahan yang sangat positif, penguatan yang sangat positif, penebalan pemahaman yang positif dalam hal bagaimana sih kita untuk membentuk karakter siswa. Di sini saya pribadi sudah mendapatkan pencerahan yang sangat secerah-cerahnya Ibu ya, apa yang saya harus lakukan gitu menghadapi anak-anak saya yang tadi saya bicarakan dengan Ibu, adanya degradasi karakter mungkin ya. Itu Bu yang saya dapatkan, saya mendapat pencerahan dan sudah dapat solusi yang nyata mungkin Ibu ya, apa yang akan saya lakukan nanti ke depan. Itu Bu yang saya dapatkan. Ya, alhamdulillah ya. Ya. Mudah-mudahan Pak Cepi segera dapat merealisasikan kegiatan tersebut ya. Semoga lancar ya Pak ya. Baik Bu, saya optimis Nanti, Bu. iya, nanti kita akan ketemu lagi ya Pak Cepi. Siap, siap. Saya sudah nggak sabar nanti nunggu progres cerita-cerita serunya ya Pak. Oke, baik Bu. Terima kasih Baik, Bu, udah waktunya ya Bu. sama-sama Pak Cepi. Terima kasih sudah berkomunikasi dengan saya hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari percakapan ini ya Pak ya. Ya Bu, Terima sama-sama kasih Bu. Pak Cepi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Cepi. Bu Ade, bagaimana kabarnya hari ini Bu Ade? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya Bu Bapak Ade sendiri ya. gimana Pak? Alhamdulillah Bu, hari ini saya sehat dan selalu bahagia. Saya juga lihat Bu Ade senyumnya merona sekali, kayaknya sedang bahagia Bu Ade ya. Terima kasih ya Bu Ade sudah menyempatkan waktunya hari siang ini ya, sudah datang untuk menemui saya sesuai dengan apa yang kita sepakati kemarin ya. Kita sudah janjian bahwa hari ini siang ini kita akan ngobrol ringan Bu Ade ya, nggak berat-berat ya. Kita pun tidak akan punya waktu yang lama, sekitar 15 menit kita akan ngobrol ringan aja Bu Ade ya. Kira-kira apa nih Bu Ade yang akan kita bicarakan hari ini Bu Ade? Iya, begini Pak, saya ingin membahas tentang permasalahan yang saya hadapi ya. Jadi saya itu akhir-akhir ini kesulitan dalam memanage waktu nih Pak. Banyak sekali kegiatan yang harus saya jalani baik sebagai guru gitu ya, sebagai ketua komunitas, sebagai wali kelas, kemudian sebagai koordinator di sekolah, juga sebagai pendamping suami dan tugas-tugas lain yang harus saya kerjakan dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi saya itu ingin menemukan solusi bagaimana saya bisa fokus dalam satu kegiatan dan menyelesaikannya dengan baik. Karena kadang saya itu nggak bisa fokus gitu dalam mengerjakan semua pekerjaan itu. Kadang saya mengerjakan semuanya tapi setengah-setengah gitu Pak. Kadang ada juga yang terbengkalai bahkan yang tidak selesai gitu. Karena saya itu sebenarnya ingin menyelesaikan semua tapi ya karena keadaannya jadi seperti itu berantakan gitu. Iya, iya. Oke Bu, yang tadi saya tangkap tentang memanage waktu Bu Ade ya.
Bu Iya. Ade mungkin yang diceritakan tentang mengenai itu mulai berbagai banyaknya kegiatan Bu Ade selain mengajar, selain pendamping dan sebagainya itu mungkin yang akan kita bicarakan kita dan kupas kita untuk hari ini Bu Ade ya. Iya, Oke Pak. Bu Ade, menurut Bu Ade kalau kita buat skala Bu Ade ya skala nilai posisi Bu Ade dalam memanage waktu ini dari skala 1 sampai 10 ada di posisi berapa nih Bu Ade? Kayaknya ada di posisi 7 deh, Pak. 7 Bu Ade ya. Ya. Kira-kira ingin ditingkatkan jadi berapa nih Bu Ade? Dari 1 sampai 10 dari tadi 7 itu. Pastinya ya saya pengennya 10 sih, Pak. Karena saya itu orangnya optimis ya, Pak ya. Optimis ya. Ya, optimis ya. Kemudian saya itu awalnya terbiasa menyelesaikan segala sesuatu itu dengan baik dan rapi gitu. Jadi kadang orang banyak berpikiran juga bahwa saya tuh perfeksionis orangnya gitu. Saya tuh pengen selesai, pengen rapi gitu. Jadi kadang ketika saya tidak bisa mengerjakan sesuatu itu, saya jadi kepikiran gitu Pak. Jadi lumayan stres gitu. Luar biasa Bu Ade ya, Bu Ade ingin mencapai nilai yang sempurna ya. Mungkin semua orang pun sama saya juga ya Bu Ade ya. Harus optimis dalam menjalani sesuatu hal ya Bu Ade ya. Nah, Bu Ade kira-kira dari percakapan kita siang hari ini tuh ingin apa sih yang ingin Bu Ade dapatkan dari perbincangan kita kali ini Bu Ade? Saya ingin mendapatkan solusi siapa ya dari permasalahan yang saya hadapi. Bagaimana saya bisa mengelola waktu dengan baik, bisa mengerjakan kegiatan-kegiatan saya dengan fokus tanpa ada sesuatu yang dikorbankan, begitu Pak. Itu Bu Ade ya. Tadi saya menggarisbawahi yang ingin Bu Ade lakukan itu adalah ingin bisa memanage waktu dengan baik gitu ya Bu ya. Yang sekarang mungkin Bu Ade mulai keteteran ya Bu Ade ya. Ya. Tadi saya menggarisbawahi mulai setengah-setengah dalam mengerjakannya. Ya. Mantap sekali Bu Ade. Mungkin selanjutnya kira-kira nih Bu Ade, apa sih rencana Bu Ade yang akan lakukan untuk menyikapi hal tersebut Bu Ade, terutama dalam hal Bu Ade tentang memanage atau mengelola waktu? Ya, yang pertama akan saya lakukan, saya akan membuat sebuah perencanaan nih Pak. Ya, saya akan membuat jadwal pribadi mengenai kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan agar tidak bentrok dengan kegiatan lainnya. Kemudian saya juga akan memilih kegiatan mana yang lebih penting dan memang tidak bisa ditinggalkan ya terlebih dahulu. Jadi saya lebih memilih yang penting lebih dahulu, baru kegiatan lain yang sifatnya bukan tidak begitu penting ya, tapi masih bisa ditunda, mungkin seperti itu ya. Saya juga akan belajar fokus, gitu Pak. Oke, baik Bu Ade. Adakah hal lain selain yang tadi Ibu Ade kemukakan, buat perencanaan, fokus, ada nggak hal lain yang Ibu Ade bisa lakukan dalam kaitannya Bu Ade bisa mengelola waktu dengan baik Bu Ade? Salah satunya mungkin saya akan menjaga kesehatan saya, memberikan waktu untuk diri saya sendiri untuk kebetulan akhir-akhir ini kesehatan saya juga lumayan menurun gitu Pak ya. Selain itu saya juga ingin memanfaatkan waktu dengan baik agar semua kegiatan dapat bisa ini lebih. Tadi kaitannya dengan ada kesehatan ya Bu Ade. Emang Ya. akhir-akhir ini Bu Ade sedang kurang enak badan atau bagaimana Bu Ade? Iya Pak. Jadi akhir-akhir ini saya memang sakit, kemarin dirawat juga, sempat dirawat juga. Gitu. Baik Bu Ade, mudah-mudahan Bu Ade sehat selalu ya Bu Ade ya. Ya, amin, amin. Mantap Bu Ade ya, sudah merencanakan beberapa alternatif. Saya tadi sudah tulis ya beberapa perencanaan yang Bu Ade solusi yang dibahas. Nah, kira-kira dari sekian banyak rencana yang Bu Ade udah rancang dengan sebaik mungkin, itu yang lebih penting yang akan dilakukan Bu Ade yang lebih dekat ini yang mana Bu Ade dari sekian banyak? Yang pertama saya lakukan pastinya saya akan memilih membuat skala prioritas itu ya Pak. Jadi saya akan membuat skala prioritas kegiatan saya. Jadi saya susun mana yang lebih penting dulu, baru kegiatan yang lainnya.
Mungkin Hmm. seperti itu. Baik, Bu. Boleh lebih jelas lagi Bu, tentang skala prioritas tersebut? Di sini apakah yang diutamakan yang tentunya yang mana dulu Bu? Yang skala prioritas? Iya, jadi saya akan mengutamakan kegiatan yang memang, tidak bisa ditinggalkan gitu, Pak. Yang Hmm. lebih penting dulu, yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian yang memang, berhubungan langsung dengan tugas saya sebagai guru dalam mengajar, gitu, Hmm. yang berhubungan dengan tugas utama saya sebagai guru, mungkin Hmm. seperti itu. Jadi Bu Ade akan mengutamakan skala prioritas ini akan mengutamakan kegiatan yang menjadi tugas Bu Ade sebagai guru mungkin Bu Ade ya. Iya, yang Baik. itu tadi, Pak, saya membuat jadwal itu, Nah, benar Bu Ade jadwal ya. jadwal skala prioritas gitu, Ya, oke jadwal bagus. kegiatan. Super sekali Bu Ade. Jadi kira-kira kapan nih agenda ini akan dilaksanakan, di-action-kan, direalisasikan Bu Ade? Nih. Secepatnya sepertinya, Pak, malam ini Oke. saya mulai membuat jadwal deh, supaya langsung bisa terrealisasikan. Lebih cepat lebih baik Bu Ade ya Nah berarti ya. itu, Pak, iya. Kalau untuk jangka panjangnya mungkin ada nggak Bu Ade kira-kira Bu Ade? Dalam jangka panjangnya pastinya, ketika malam ini saya membuat dan mengaplikasikannya besok, pastinya kan kegiatan saya pasti akan tersusun rapi kembali ya, Pak, ya. Hmm. Nah, pastinya saya akan jadi, rutin saja, saya akan merealisasikan membuat jadwal terus ya, Hmm. kemudian jadwal kegiatan saya cantumkan juga skala prioritasnya. Ini berapa persen, sepenting apakah gitu. Jadi saya urutkan juga. Ke depannya ya mungkin seperti itu. Saya Jadi membuat, jadwal untuk diri saya sendiri, membuat komitmen sendiri, mungkin seperti itu ya, Pak. Bu Ade, bagus sekali Bu Ade ya. Jadi ada jangka pendeknya ada, jangka panjangnya Bu Ade sudah merancang sedemikian rupa. Baik, dari percakapan kita kali ini Bu Ade, kira-kira apa sih yang sudah Bu Ade dapatkan gitu Bu Ade? Ya alhamdulillah Pak, saya mendapatkan solusi, terhadap permasalahan yang saya hadapi ya Pak. Hmm. Insya Allah saya bisa memanfaatkan waktu, me-manage waktu dengan baik, dengan, eee, langkah-langkah yang sudah saya kemukakan tadi Pak. Baik ya Bu Ade, saya sangat excited Bu Ade ya, sangat menunggu nih, menunggu Pak, sangat menunggu kabar berikutnya dari Bu Ade terkait dengan realisasi dari apa rencana-rencana Bu Ade yang sudah disusun dengan baik tadi Bu Ade ya. Nanti nggak Iya Pak, keberatan mungkin Bu Ade ya ke depannya saya akan ngobrol lagi dengan Bu Ade ya mungkin boleh next Pak, week boleh Pak. mungkinnya saya akan ngobrol lagi santai aja mungkinnya Oke baik. saya penasaran nih Bu Ade, saya excited sekali hasil dari aksi nyata mungkin Bu Ade ya yang Bu Ade akan lakukan terkait dengan permasalahan kita yang kita lakukan ini. Baik Bu Ade, terima kasih. Nggak terasa ngobrol kita sangat produktif Bu Ade ya. Sama-sama Eh, Pak, kita terima kasih kembali. sama-sama Bu. Ya. Kita cukup aja untuk pertemuan kali ini dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.